Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam Zoom meeting ini. Alhamdulillah di sini telah banyak yang hadir. Boleh kenalan dulu ya dari mana saja yang hadir ini, Bapak Ibu. Dari kota mana saja? Apakah ada yang satu kota dengan saya? Nah, saya dari kota Medan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dari mana Bu? Bu siapa nih? Saya saya Bunda Yasma Indrawati dari Padang, Pak. Wah, Masya Allah dari Padang ya, orang awak. Ya, Ya, saya juga kalau dikatakan aslinya dari Pekanbaru. Nah, oke, boleh di chat ya nanti. Oke, mungkin karena kita waktunya terbatas, saya langsung saja kita mulai ya. Di sini kita akan belajar bersama, di mana program ini adalah program yang saya biasa lakukan setiap pekannya. Namun beberapa pekan terakhir atau bahkan satu bulan-bulan terakhir saya banyak keluar kota, bahkan kemarin alhamdulillah sampai ke Tanah Suci untuk umroh. Saya traveling Bu, termasuk ke Padang, Banda Aceh, dan Pekanbaru. Itu wilayah saya yang saya jalani hampir setiap bulannya. Alhamdulillah di sini saya tetap berusaha agar tetap bisa sharing, berbagi kepada Bapak Ibu semuanya melalui Zoom ini. Lalu pas salam salam dan kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, masalah semoga kita mendapatkan kesehatannya di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung saja di sini saya akan share materi kita pada malam hari ini. Di sini kita akan belajar satu hal yang sangat penting yang insya Allah berguna bagi Bapak Ibu, ya bagi siapa saja, karena ini adalah pengalaman yang sudah saya jalani dan dari banyak orang yang tempat saya belajar, alhamdulillah telah membuktikannya. Oke, ini kita webinar meraih hidup berkah, sukses, mulia. Insya Allah, saya akan sharing bagaimana menjalankan kehidupan dengan pola pertolongan Allah dan menggunakan kunci 3S. Dan kita juga, kalau kita sebagai pengusaha, bagaimana menjalani bisnis berkah, sukses, mulia. Dan tentunya kalau kita bisa seperti itu, maka kita akan menikmati hidup yang akan lebih tenang, lebih baik kalau kita tanpa adanya riba. Baik Bapak Ibu yang luar biasa, kita di sini ada ajakan kebaikan bersama, 100% komitmen kita buka dengan semangat semua mungkin, dan kita mari selalu berpikir bagi yang muslim, dan kita mencoba agar sama-sama belajar, yang namanya belajar, kita pikirannya ya seperti kelas kosong, terbuka ya. Nah, kemudian terlibat aktif, Bapak Ibu boleh chat nanti ketika ada yang bertanya, silakan. Kemudian Bapak Ibu juga suaranya penuh ya. Terima kasih. Gimana yang ini memang agak sedikit masalah ya laptop atau mic. Oke, saya coba buka. Oke, semoga udah lebih baik atau belum ya Pak. Oke, baik kita berikutnya selalu bahagia sampai akhir ya. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa, tadi ada yang dari Padang, ada yang dari mana lagi nih? Ini sepertinya ada yang dari Jawa juga banyak ya. Masya Allah. Nah, ini kita akan belajar banyak selama 1 jam ke depan. Insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan satu hal yang bisa kita raih dengan kesungguhan kita belajar. Maka yuk aktif terlibat seperti yang disampaikan di sini nomor 3 termasuk ya. Kalau ditanya silahkan chat. Nah mungkin open mic agak ribut dan mungkin silahkan di chat. Nah chat ini saya masukkan langsung ke host. Oke, berikutnya siapa di sini Bapak Ibu yang mau lunas utang ribanya? Ayo katakan saya. Saya. Siapa ayo? Ada Bapak Ibu? Oke, saya. Nah, raise hand juga ada, Masya Allah ya. Oke,
Yang mau lunas utang ribanya, semoga Allah mudahkan bisa segera lunas semua utang ribanya. Dan siapa yang mau hidupnya berkah, ayo Bapak saya. Oke, silakan aktif di chat. Oh, alhamdulillah, udah masya Allah. Ini ada yang sudah nggak punya utang, alhamdulillah, luar biasa, masya Allah. Semoga bisa kita berbagi, Pak ya, yang sudah tidak ada utang ribanya. Nah, ini kami sangat bahagia karena di sini proses selanjutnya bagaimana kita dalam muamalah kita, bagaimana berikutnya agar benar-benar sesuai syariat itu yang kita langkah berikutnya. Insya kita akan terus belajar. Oke, baik. Di sini boleh chat Bapak Ibu, apa alasan hadir di sini? Apakah mungkin ada yang mau belajar atau mungkin mau lunas utang ribanya atau mau dapat uang? Ya, boleh silakan di chat ya. Sambil nanti ini akan menjadi pembukaan. Oke, silakan Bapak Ibu, apa saja? Apa alasan hadir di sini atau harapannya hadir di sini? Silakan. Oke, saya tunggu sambil Bapak Ibu ngirim chatnya. Oke, ada yang ingin belajar, ada yang ingin menuntut ilmu berakhirat. Ya Allah, Bapak Ibu boleh ya bantu diaminkan sama-sama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada malam hari ini kami berkumpul di sini, ya Allah. Kami hadir di sini. Ada saudara-saudara kami yang di sini ingin belajar, ingin tahu caranya yang terbaik untuk bebas utang ribanya, ingin menuntut ilmu untuk bekal akhiratnya, ingin hidup berkah tanpa utang riba, ingin menambah ilmu, ingin menambah saudara. Ya Allah, semoga apa yang kami lakukan pada malam ini Engkau ridhoi ya Allah, Engkau berikan keberkahan ya Allah, dan yang betul-betul ingin mewujudkan impiannya, punya bisnis yang sukses, mau lunas utang ribanya, semoga engkau mudahkan ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, boleh ya, sambil di chat saya bacakan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sudah banyak ke chat dan berikutnya saya tentu akan memperkenalkan karena di sini tidak semua yang saya kenal, ada yang baru sepertinya, tak kenal maka ta'aruf. Nah, perkenalkan nama saya Rahmat Junaidi, SDCPS CPM. Nah, ini bagian dari proses, bukan saya mau bukan, tapi inilah salah satu kunci dari 3P yang saya lakukan yang merubah diri saya. Saya bisa berubah seperti sekarang karena saya mempraktekkan apa yang saya dapatkan ilmunya. Nah, ini yang saya bagikan. Saya berasal dari Kota Pekanbaru, Riau, dan alamat saya saat ini domisili di Jalan Bunga Rinte itu di Kota Medan, Medan Pegunungan. Bagi Bapak Ibu yang berada di Kota Medan, boleh nanti kita jumpa, sharing, kopdar, silakan. Bagi yang ada di Kota Padang, Pekanbaru, Banda Aceh, atau Jakarta, saya juga sering keliling. Boleh nanti kalau ada waktu kita kontak, silakan disimpan nomor saya. Ada dua. Nomor aktif saya yang 08537722. Yang satu lagi ini itu nomor sosmed, nomor broadcast dan lainnya, nomor untuk kepada sosialisasi yang lebih umum karena saat ini kita paham ya ketahui bahwa banyak sekali tentunya yang masuk pesan-pesan dari grup dan lain-lain. Nah, ini sosial media saya, Facebook, YouTube, Instagram, di dan lainnya. Nah, saya juga insya Allah per Oktober, makanya saya malam ini mau ngomongin juga Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah bermain TikTok atau yang lainnya, saya mencoba ke ranah itu ya, karena katanya itu lumayan bagus untuk kita bersosial juga. Nah, saya insya Allah mencoba memulai ini, kalau memang tidak ada halangan besok pagi, saya mau buat habis subuh biar bermanfaat waktunya. Saya akan live. Bapak Ibu boleh nanti kunjungi saya di Rahmat Junaidi. Nah, kalau lengkapnya TikToknya cari aja Rahmat Junaidi. Hanya mencari nama saya, ini agak unik Bapak Ibu ya. RAKHMAT. Nah, itu. Jadi kalau mencari Rahmat itu enggak ketemu kalau hanya RAHMAT, MAT. Nah, dia ada KH-nya. Nah, ini ya. Kalau Spirit Motivator ini brand yang sudah lama saya buat, itu singkatan dari Spirit Motivator awalnya, terus menjadi Spiritual Motivator karena saya belajar ilmu agama, setelah itu banyak ya, setelah saya sadar masalah terjerat utang riba waktu itu, jadi Spirit Motivatornya berubah jadi Spiritual Motivator, tapi brandnya tetap Spirit Motivator. Nah, itulah mungkin singkatnya, dan ini misi dan visi hidup saya, Bapak Ibu.
dan moto saya. Oke, nggak apa-apa yang oke nggak apa-apa, karena kita lebih ya namanya jaringan karena lebih baik. Oke, lanjut Bapak Ibu, di sini profil trainer dan mentor ini aktivitas saya yang rutin. Saya alhamdulillah Bapak Ibu saat ini ya menyatakan diri saya sebagai pengusaha, tapi pengusaha yang spesial ya. Kenapa? Saya ingin mengajak kita semua ya, bukan hanya saya sebagai pengusaha, tapi siapapun, mau guru, mau dia bekerja, maka kita semua sebagai teman dakwah. Kenapa? Nah, bagi yang muslim khususnya di sini nanti akan saya tunjukkan apa hal pentingnya. Namun tidak di materi malam ini tentunya. Nah, kemudian saya juga aktif ya sejak pandemi itu, saya mengambil sertifikat digital marketing. Kemudian saya juga praktisi dan mentor digital marketing. Bapak Ibu yang mau coba membranding, insya Allah saya siap bantu. Makanya ketika sekarang lagi tren TikTok saya mau coba juga ya. Kemudian saya membuka usaha baru, ini sebagai owner Jannah Journey Organizer ini, saya membuka bisnis tour travel tapi yang berbasis dalam bentuk event, tematik dalam bentuk umroh dan juga haji. Nah, kalau untuk tour travel yang umumnya itu adalah dalam KKR. Nah, kemudian ini aktivitas saya berikutnya, Bapak Ibu. Saya punya aplikasi Alhamdulillah.com, saya juga asosiat mentor PPA. PPA ini Bapak Ibu mungkin ada yang tahu di sini, atau ada yang alumni, ya pola pertolongan Allah, founder Kim Academy, dan ini saya juga ada founder Kafah Waris Center. Bapak Ibu yang punya kasus waris, masalah waris, boleh nanti sharing, diskusi, konsultasi. Nah, ini brand saya sebelumnya. Ya. Nah, ini aktivitas saya yang lainnya, Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak kita semua bahwa dalam hidup ini ada saja masalah kita jumpai, baik itu ya dalam kita diri pribadi, maupun dalam pekerjaan, maupun dalam keluarga. Nah, kita beragama Islam, yang Muslim, saya yakin kita sering membicarakan Allah, ya. Namun, apakah kita betul-betul pernah mendekatkan diri untuk bicara dengannya secara langsung? Padahal kita diingatkan ya dalam sehari-hari, setiap hari bahkan bahwa kita setiap hari itu harus melakukan yang namanya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi apakah kita sudah lakukan itu? Tapi setiap hari kita kalau ada masalah sering itu membicarakan, ya kita harus minta kepada Allah, ya kita harus bagaimana harus fokus kepada Allah. Tapi apakah dalam realitanya kita sudah mendekati yang namanya Allah dalam waktu-waktu tertentu kehidupan kita? Kalau kita sebagai manusia mungkin 5 waktu sehari semalam sudah, tapi apakah dikala ya sepertiga malam tahajud kita? Ini yang ternyata banyak orang hanya ingin lunas utangnya, dia minta sama Allah, dia menyebut-nyebut Allah. Nah, tapi ketika dia betul-betul ingin, apakah sudah mendekati Allah, meminta langsung kepada Allah seperti malamnya. Nah, padahal kita setiap hari, kalau kita yang sadar, kita sholat tahu artinya, maka kita menyatakan dalam diri kita, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena mungkin yang sudah tahu ada salahnya, atau bahkan itu salah, ya kita sebut saja namanya yang serang banyak masalah sekarang yaitu riba, tapi tidak bisa mengatasi. Nah, inilah yang saya coba lagi. Alhamdulillah, saya juga pernah mengalami, saya pernah terjerat utang riba, totalnya itu sampai 1 miliaran, dan alhamdulillah ketika saya sadar, saya tahu bagaimana dahsyatnya, ngerinya, ya ngeri banget dosa riba ini, maka saya langsung ambil langkah untuk menyelesaikannya. Alhamdulillah tahun 2017 saya merasakan merdeka. Merdeka ini banyak
Itu yang saya rasakan merdeka dari utang riba, merdeka dari hambaan. Berarti saya berhenti di saya mau terus saya memajukan diri saya untuk tidak lagi bekerja, tapi saya ingin bermanfaat buat banyak orang dan saya merdeka dari waktu. Ya, tidak lagi harus pergi jam 6 ke kantor, jam 7 pulang ke kantor, jam malam 7 lagi baru sampai ke rumah dan lainnya. Bagaimana? Apa langkahnya? Nah, ini yang mau saya bagi. Bapak Ibu yang luar biasa, kita di sini saya sebutkan 2017. Ternyata Allah itu betul-betul membantu kita. Ketika kita juga membantu bagaimana dalam dalam agama Islam itu, ya, bukan membantu Allah dalam arti kita ini bagaimana banyak umat kita bantu menyadarkannya. Ini yang saya lakukan, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada yang hadir di sini pernah ikut seminar kembali ke titik nol. Kalau ada yang ikut di Pekanbaru dan di Medan, alhamdulillah itu saya termasuk yang pernah buatnya. Ini saya pernah pertama buat di Medan bulan Maret dan bulan September saya buat di Pekanbaru. Ini lihat ya, 23 September 2017. Dan alhamdulillah setelah saya buat di Medan, itu langkah apa yang menjadi menyelesaikan utang riba saya itu ternyata mungkin kalau Bapak Ibu kenal Mas Faktuari Sugiharto, itu bukunya kembali ke titik nol. Ada beberapa langkah, tapi saya ambil langkah yang betul-betul praktis, yang sangat-sangat mudah, dan itu tinggal keyakinan kita kepada diri kita, kekuatan kita, apakah kita siap atau tidak. Apa itu melepaskan kemelekatan? Banyak orang sudah paham ketika riba itu haram, dosa ketika kita membayar adanya bunga, tapi masih melakukan juga. Takut kena denda, takut kena panggil dari kolektor dan lainnya, akhirnya tetap membayar bunga. Hal itu Bapak Ibu tetap saja melakukan dosa riba. Nah, alangkah baiknya kalau kita sadar kalau kita memang sudah tidak mau lagi melakukan, maka amputasi. Ada yang ingat, ada yang pernah tahu, langsung aset yang ada dijual. Bahkan mungkin apa saja yang ada itu bisa dijual. Bagaimana Ustaz kalau nggak ada? Nah, ini baru kita cari solusi yang lain. Tapi saya yakin di antara kita ini banyak yang terjerat itu karena adanya sesuatu yang ingin diambil. Atau mungkin ada barangnya juga tapi tidak ingin melepaskannya. Nah, ini yang saya dapatkan. Ketika saya sudah paham itu, saya langsung ingin melepaskan. Ya, mungkin di sini saya tidak bisa cerita panjang karena materinya bukan khusus untuk itu, tapi saya ingin membuktikan saja bahwa langkah yang luar biasa ketika kita serahkan sama Allah, yakin bahwa Allah akan memberikan juga yang terbaik untuk kita lepaskan kemelekatan dan kita lakukan untuk membantu agama Allah, kita sebarkan bahwa riba itu harus ditinggalkan riba. Alhamdulillah ini salah satu saya lakukan. Dari 2017 Allah buktikan. Nah ini 2017, 2008 dan ini terakhir yang banyak utang saya di 22 September 2017. Ini dinyatakan lunas. Ini atas nama saya, Pak Junaidi. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu, hati-hati, utang atau pinjaman itu biasanya ada ribanya atau ada bunganya. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali namanya pinjol atau pinjaman online. Yang bahaya Bapak Ibu, di sini saya nggak tahu yang hadir ini Gen X, Gen Y, Y, atau Gen Z, atau milenial, atau alpha. Milenial mungkin nggak banyak, tapi Gen X ada ya, barangkali Gen Y juga ada. Tapi Bapak Ibu, kalau Gen Y atau Gen milenial yang sekarang ini kita harus antisipasi. Nah, kita mungkin di Gen X nih sebagai orang tua, maka kita harus ingatkan anak-anak kita, Bapak Ibu. Karena sekarang anak muda banyak terjebak masalah apa? Itu bisa dikatakan kalah masalah nostalgia dibanding dengan masalah pinjaman online, Bapak Ibu. Ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai anak-anak kita terkena jebakan pinjaman yang sangat mudah saat ini. Bapak Ibu mungkin pernah nonton ya, handphone kamu sudah berapa tahun? Wah, saya sudah 5 tahun. Wah, pinjamannya gede. Ini ini luar biasa, godaannya sangat memudahkan, hati-hati, kita harus ingatkan. Ini jauh karena kalau dikatakan di sini usia berapa yang kena? 19 sampai 34 atau Gen Y dan Gen Z.
Bapak Ibu, ini kita harus ingatkan. Karena kita ini terjebak dengan ilusi riba. Kita Bapak Ibu sudah biasa kalau ya. Tapi anak-anak kita bagaimana? Nah, tugas kita mengingatkan mereka bahwa ada bunga, walaupun dikatakan 0, sekian persen, ada yang ringan kan ya, itu pinjol itu ada yang katanya ringan gitu, murah-murah. Nah ini tetap aja, itu akan bisa terus naik. Nah, apalagi kalau punya alasan untuk bisnis, ini hati-hati. Kita bisa mendapatkan satu hal yang bermasalah dalam bisnis kita. Belum lagi kalau seandainya ada yang diagunkan, siap-siap untuk melayang. Nah, yang nggak enak itu, hidup kita tidak tenang. Itu gelisah ya. Bahkan ada istilah sering kagetan. Ada orang datang ke pintu, udah khawatir ini diisi bukan ya, atau penagih itu kan ya. Itu sampai-sampai terhina ya. Astagfirullah. Nah ini terjadi loh Ibu ya. Nah belum lagi gaji guru, PNS, ada yang sampai segi sangat terlilit hutang sampai betul-betul habis mungkin kalau dikatakan 2 koma, tanggal 2 udah koma, udah koma ya, udah habis untuk bagi-bagi atau bayar-bayar cicilan. Dan juga ada kisah pilu yang sering kita dengar atau kita baca di media, itu sampai mau cerai ya. Astagfirullah, ini terjadi. Hilangnya keharmonisan dalam keluarga. Sebenarnya apa sih sebabnya Bapak Ibu? Nah, sebenarnya semua itu petunjuk dari Allah telah nyata, telah ada disampaikan. Dan dikatakan juga dalam Al-Quran. Kita lihat di sini adalah surat Al-Surah ayat 30, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebutkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi kalau kita ada yang merasa hidupnya susah, mungkin bukan diri dia sendiri, tapi berdampak kepada keluarga, anak yang rebel, istri yang nggak mau dengar suami, kalau punya mobil itu nabrak sedikit-sedikit itu penyok nabrak karena ternyata ada leasingnya. Nah, kalau di rumah itu kenapa nggak tenang, ternyata ada bunganya, KPR dan lainnya. Maka ada saja terkadang yang tanpa kita sadari membuat hidup kita mungkin tidak tenang. Nah inilah yang kita harus sadari. Allah telah katakan bahwa itu karena ulah sendiri. Ya, ini kebetulan saya nggak bahas ini kebetulan kisah nyata ini saya sudah ingatkan waktu itu ke teman saya yang di sungai kalau di Medan itu tahu mungkin Bahor ya. Nah tapi ini saya mengingatkan bahwa di surah Al-An'am juga dikatakan maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Nah, ini kalau kita dalam yang namanya utang riba sering terjebak ini kesenangannya dari mana? Pinjaman kok rasanya mudah. Tadi kartu kredit kok rasanya mudah mendapatkannya. Nah ini yang terjadi. Ketika itu terjadi maka mereka senang. Tapi tanpa disadari siksa Allah sepanjang bisa datang dan akan terdiam putus asa. Sebenarnya apa sih penyebabnya Bapak Ibu? Ada yang tahu penyebabnya apa? Karena tadi dari awal kita tidak menjalankan apa yang diberitakan oleh Allah ya dan tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Artinya apa? Syariat Islam yang jelas-jelas Allah katakan ada di Al-Quran dan hadis kita tidak mau ikuti. Sini kita telah diingatkan ya bahwa ada kitabullah dan sunnah nabinya yang harusnya jadi pegangan kita. Kita harus berpegang teguh agar kita betul-betul tenang hidup kita Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Kita lakukan pelanggaran, kita ambil yang haram sekalipun, bahkan di surah Al-Baqarah 275 dikatakan, ini jelas bahwa Allahu haram riba, bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas-jelas mengharamkan riba, tapi dengan alasan ini bunganya kecil, ini karena ini itu tetap melakukan. Dan MUI juga pernah mengeluarkan ya, ini juga ya, bahwa dikatakan di sini jelas hukum bunga dalam bank itu ada namanya invest. Praktek pembungaan uang itu di sini. Nah, ini termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram ya. Masuk ini, tapi jelas ya.
Tapi apa yang terjadi? Kita masih melakukannya. Makanya tak heran kalau dalam hidup kita tidak ada ketenangan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam apapun itu. Kenapa? Ternyata dalam surah Al-Baqarah 278-279 dikatakan, makan riba berarti menantang perang Allah dalam Rasulnya. Ya Allah, bagaimana kita mau tenang hidup kita? Bagaimana mungkin kita menang melawan Allah dan Rasulnya? Kita masih meyakinkan ini aku hanya ambil sedikit. Kalau nggak saya bayar, saya akan ditegur sama penagih. Saya akan dikejar, akhirnya saya bayar juga lah. Bapak Ibu, kalau memang ada saat ini yang harus dilunasi, maka yang namanya bunga itu harus di-stop, harus dihentikan. Itulah yang orang terkadang tidak paham, kenapa ya saya sudah paham riba, saya sudah nggak mau lagi riba, tapi tetap aja bayar KPR bulanannya full sama bunganya. Nah ini artinya Bapak Ibu tetap saja berperang dengan Allah dan Rasulnya, menantang Bapak Ibu tahu itu ada bunganya. Nah ini dalam Al-Quran jelas. Banyak sebenarnya, tapi tidak saya ikuti di sini semua karena kita banyak yang kita bahas. Nah, termasuk di hadis dikatakan di sini ya, dosanya ngeri banget. Riba itu memiliki 73 pintu, yang paling ringan dosanya adalah seperti seseorang yang menzinai. Makanya, Bapak Ibu, kalau mau hidup tenang, hidup bahagia, apa yang harus kita lakukan? Maka lakukanlah seperti yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam. Kita diingatkan di sini, ya ayyuhalladzina amanu ya. Bagaimana kita agar Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu yang ada dosa, maka jangan lagi dilakukan. Kalau ada kita tahu riba itu walaupun kecil, maka jangan lagi diambil. Bahkan kalau memang ada yang terlanjur mungkin sudah KPR, maka stop yang namanya bunganya. Karena kalau kita tidak melakukan itu, maka kita tidak masuk dalam Islam secara. Nah, sudah diingatkan kan di sini jelas Bapak Ibu ya. Memang mungkin kita sebagai orang Islam, tapi kan kita yakin ada keimanan. Makanya kalau di sini dikatakan wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Jadi kita yang beriman selagi masih yakin pada Allah, maka pastikan kita harus ambil apa yang disyariatkan secara keseluruhan, secara kafah. Nah, kalau kita mengambil setengah-tengah, maka mengikuti langkah-langkah syaitan, maka tahu bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata. Alhamdulillah ada yang menulis chat sudah meninggalkan riba sejak 2019. Alhamdulillah. Selamat Bapak ya. Semoga kita bisa saling mengingatkan Pak nanti Bapak ini sudah selesai ribanya. Nah, ada langkah berikutnya nanti yang ingin saya bagikan mungkin cukup di sini. Apa yang dilakukan nanti setelah kita selesai ribanya? Inilah nanti di akhir. Nah, sekarang bagi Bapak Ibu yang masih ada ribanya, apa yang mungkin Bapak Ibu yang sudah selesai, boleh kita saling berbagi nanti ilmu ini, Bapak Ibu boleh coba bagikan ke yang lain, atau mungkin versi Bapak Ibu silakan. Tapi ini saya kebetulan belajar di sini, dan saya juga punya kutipan atau punya pemikiran sendiri namanya kunci 3B. Nah, kebetulan saya juga belajar di pola pertolongan Allah. Maka bagaimana cara kita agar bisa melunasi utang riba dengan cepat dengan mudah? Maka Bapak Ibu betul-betul pola pertolongan Allah itu Bapak Ibu kalau bisa dapat pahami, insya Allah akan sangat membantu Bapak Ibu. Nah, kalau saya itu namanya ada kunci 3B. Apa itu kunci 3B? Yang pertama berniat, yang kedua belajar, dan yang ketiga berdoa. Nah, saya nggak bisa panjang lebar tentunya untuk menjabarkan ini saat ini, tapi Bapak Ibu boleh nanti cek di Bapak Ibu mungkin yang dapat info ini dari WA grup. Nah, mungkin sudah ada masuk ke member area. Bagi sudah ada masuk member area, maka di sana banyak itu video-video saya. Bapak Ibu boleh cek nanti. Di situ Bapak Ibu akan mendapatkan video yang salah satunya materi ini yang pernah saya bagikan.
Atau Bapak Ibu sini saya coba berikan, siapa tahu Bapak Ibu boleh copy paste dulu ini, copy paste linknya, saya kirim ke chat Zoom. Nah ini sebenarnya video. Ya kalau ini video sebenarnya Bapak Ibu, nah video rekaman dari materi saya. Bapak Ibu ini boleh nonton nanti ya. Jadi ini hanya saya mau Ya, hatu ini kondisi saya. Saya juga pernah terpuruk Bapak Ibu. Ini 2001 sampai 2012 saya akhirnya saya tersadar waktu itu. Oke ya, mungkin silakan nanti ditonton. Nah, jadi ini yang saya rasakan. kalimat yaitu hindari kemelekatan. Oke. Berikutnya apa sih B yang pertama itu Bapak Ibu? Nah ini B yang pertama mulailah dengan berniat. Nah, berniat ini kalau kita dari dengan pola pertolongan Allah, maka niat itu jadi sama apa yang saya buat. Padahal ini saya sebelumnya belum apa ya mengikuti apa yang ada di pertolongan Allah, tapi alhamdulillah ada kesamaan gitu. Nah, Bapak Ibu, niat kita itu harus kuat, lurus dan murni. Niat dibagi menjadi 3 kategori Bapak Ibu. Niat yang luas. Nah, niat itu makanya diluaskan kalau kata kuncinya di sini Bapak Ibu ya. Diluaskan kenapa? Karena di sini Bapak Ibu nantinya ada niat yang luas, ada niat yang standar, dan ada niat yang sempit Bapak Ibu. Nah, bagaimana itu bedanya? Kalau niat yang sempit, nah ini artinya kita ingin meminta sesuatu atau menginginkan sesuatu itu hanya untuk kebutuhan keinginan pribadi kita, apalagi itu untuk nafsu kita, maka itu sempit. Ya, kalau niat yang standar itu karena aku memang mau contoh ini kebetulan saya sekarang sedang membuat travel umroh. Nah ini sering saya jumpai juga ya, adalah saya jumpai ya. Kalau niat sempit, nah contohnya niat sempit, aku harus umroh nih. Kenapa? Karena kawan-kawan sudah pada umroh semuanya, tinggal aku aja yang belum. Nah, aku harus umroh. Nah, ini niat termasuk niat sempit. Kenapa? Karena nggak enak atau malu dilihat orang karena dia belum umroh, sementara orangnya sudah umroh. Itu termasuk niat yang sempit contohnya. Nah, bagaimana niat yang standar? Niat standar ini harus karena murni termasuk ibadah yang memang penting dilakukan. Nah, itu niat standar orang pada umumnya. Nah, tapi bagaimana ketika dia mau umroh, tapi aku niat kalau bisa lihat umur ini nanti bagaimana bisa belajar, bisa membantu orang lain juga, bisa bermanfaat juga nantinya, ya bisa mengajar orang juga bagaimana pentingnya umroh ini. Nah, ini artinya umroh dengan niat yang ketika niat umroh tapi niat yang luas. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, itu yang dimasukkannya niat kita. Ketika kita berniat di awal ingin lunas utang, jangan lunas utang itu hanya untuk karena nafsu kita ya, tapi bagaimana ketika lunas utang maka Bapak Ibu bisa bermanfaat banyak ya, bukan hanya untuk Bapak Ibu yang selesai juga untuk keluarga, untuk mungkin dari pihak yang sana juga, salah untuk minjam sama orang dan lainnya. Banyak pihak yang Bapak Ibu mungkin bisa bantu selesaikan kalau ada minjam dari orang lain. Dan ini pokoknya intinya ketika kita niat itu diluaskan, maka kebermanfaatannya untuk orang lain, bahkan kalau bisa untuk banyak orang. Itu dia, ya. Saya, ya mungkin kalau kita yang berbisnis nih, Bapak Ibu, kalau kita berbisnis, maka niatkanlah bisnis ini untuk membantu orang lain. Kalau Bapak Ibu mungkin paham ilmu bisnis, ya, memenuhi kebutuhan orang lain, insya Allah dapat harus saya. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu ya salah satu orang yang kaya itu Bill Gates ya. Bapak Ibu tahu ketika dia memulai bisnisnya atau memulai bisnisnya, dia itu punya niatan bahwa apa yang dipikirkannya. Niat dia katakan saya mau setiap rumah itu nantinya harus ada yang namanya komputer. Bayangkan dia membantu setiap orang itu kalau bisa di rumahnya itu ada komputer untuk apa? Agar memudahkan mereka. Ya, nah itu yang dia bayangkan dipikirkan makanya ya bisa jadi ya Allah kan maha pengasih dan penyayang. Nah termasuk Bapak Ibu mungkin ada yang mau punya anak. Nah ya mungkin kalau kita ambil contoh ini Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria ingin memiliki anak, ya bukan hanya untuk meneruskan turunan, tapi apa? Ya Allah, saya ingin punya anak, di mana anak ini nantinya ya Allah jadi generasi penerus dakwah saya. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi bermanfaatannya ada. Nah, jadi niat yang murni itu harus ada ya, diluaskan.
Nah, niat yang murni ini Bapak Ibu, niat yang betul-betul tulus keluar dari hati. Ya, keluar dari hati. Kalau keluar dari hati ini, kita ketika berbicara itu rasanya ya Allah, bergetar hati kita ini. Dan ketika kita inginkan, kita pikirkan itu keinginannya sangat kuat, rindu banget gitu. Nah, itulah yang betul-betul yang murni, saya katakan. Kita rindu ingin terwujud. Nah, ketika kita ingin itu terwujud, maka hati kita akan condong untuk selalu berusaha menjadikan itu terwujud. Nah, bagaimana dengan membantu orang lain bermanfaat buat orang lain itu yang penting. Ya, oke. Ini yang pertama. Nah, karena niat ini penting kenapa? Karena kita lihat juga dalam hadis yang dikatakan dari hadis dari Bukhari dan Muslim, ya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. So, kita di sini nih, ada yang mau hijrah, ya aku hijrah, nggak mau lagi utang riba, tapi itu nggak ini karena Allah dan Rasul, ya. Kalau betul-betul niat itu untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, makanya niat ini saya lalu disesuaikan sama I-nya ibadah. Kenapa? Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan kita melakukan sesuatu tanpa niat karena Allah, ya maka tidak jadi ibadah. Kita bisa contohkan bagaimana ketika sholat tidak ada niat. Bagaimana hasilnya? Tidak dapat jadi ibadah ya. Nah, sama Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sholat saya ingin ingatkan ketika kita sholat menjadi patokan pola pertolongan Allah yang pertama tadi mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sholat. Nah, B yang kedua apa tadi? Belajar. Nah, belajar bagi saya itu sesuatu hal yang penting dalam hidup saya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga mungkin tahu itu penting, tapi apakah terus nggak mencarinya gitu ya. Saya belajar terus, bahkan mungkin Bapak Ibu tahu TDW, nah itu juga mengingatkan saya bahwa kita itu harus betul-betul berusaha bagaimana agar memprioritaskan juga dari leher ke atas, bukan hanya leher ke bawah. Artinya bagaimana kita mengisi gizi dari otak kita, pikiran kita. Nah, kalau di pola pertolongan Allah Bapak Ibu ingin nih mengenaskan utangnya dengan utang ribanya dengan pola pertolongan Allah ke Bapak Ibu tentu harus ada ikhtiarnya, ikhtiar iman maksimal. Nah, belajar ini apa hubungannya? Karena setiap belajar itu ada yang diikhtiarkan. Bagaimana kita mau ikhtiar tapi kita nggak belajar, nggak dapat ilmunya. Makanya belajar itu penting Bapak Ibu. Ingin lunas utang riba, saya nggak tahu, saya nggak tahu Pak bahwa kalau saya KPR, yang penting saya udah niat kan nih bertobat minta ampun sama Allah, nggak bayar utang riba, nggak mau riba lagi. Tapi nggak tahu itu, makanya belajar. Nggak tahu itu kalau bunganya nggak boleh dibayar, contohnya seperti itu ya. Bunga yang namanya tidak bunga, artinya harus dihentikan. Nah, di sini yang kita harus pahami, ikhtiar iman. Kalau kita ikhtiar iman maksimal, artinya nggak ada lagi ya separuh-separuh tadi setengah. Ya Allah, kalau aku memang mau tinggalkan riba, harus kehentikan semua. Nah, gimana kalau pihak lembaga keuangannya nggak mau itu menghilangkan bunganya? Ya itulah usaha kita. Nah itu ada langkah-langkahnya. Kami juga ada khusus ya, ini dengan teman-teman saya, bukan saya sendiri, karena ada teman-teman yang sudah melakukannya, alhamdulillah terbukti Bapak Ibu. Apa itu? Tidak ada bunga, denda, dan khusus lainnya itu bisa dilakukan, bisa. Walaupun sulit, tapi ada kemungkinan bisa, bisa. Kenapa? Karena kita punya Allah, nggak ada yang mungkin bagi Allah. Kalau Allah telah memberikan hati manusia itu, bisa saja berubah. Walaupun mungkin belum, tapi ikhtiarnya itu harus ikhtiar iman maksimal. Nah, di sini ada kata kuncinya, ini akan berhala. Nah, kenapa? Karena hati-hati Bapak Ibu. Karena terkadang kita yakin nih, ikhtiar kita yakin, wah ini aku berusaha nih, percaya kita nih, bahwa karena berhasil, tapi karena usaha kita, mengakui atas ridhonya Allah, ya kasih sayangnya Allah, itu yang dapat berkah. Ada juga nih, ada orang dia mau umroh, nah kita bicara mau umroh lagi nih, tapi dia nggak apa ya, kalau saya mau umroh kan butuh uang, paling tidak 30 juta, ya 20 juta, itu kan saya harus punya uang, bagaimana saya bisa umroh? Bayar terus bayar utang kan butuh uang, bayar mau kerja, bagaimana mau kerja dapat mudah? Ya kan harus ada orang dalam dan lain-lainnya. Nah, ketika kita dengan keyakinan seperti itu,
Artinya, Bapak Ibu, gimana ikhtiar kita, iman kita yang maksimal? Kalau kita masih mengandaikan, wah harus ini, karena ini, mana mungkin, ini harus kita kuatkan diri kita. Karena kalau masih seperti itu artinya ada yang mengganjal, ya itulah istilahnya di sini berhala, ya. Karena kalau kita masih ada hal-hal yang kita percaya yang mengganggu kita, tidak akhirnya membuat kita kepada Allah yakinnya sepenuhnya, maka itulah jadi berhala. Maka itu harus ditinggalkan. Tadi bagaimana mau bayar utang, pasti butuh uang, kan susah, kan gini-gini. Nah, percaya nggak sama Allah? Bagaimana mau umroh, kan pasti butuh uang, banyak lagi uangnya yang dibutuhkan. Apalagi nih kalau mau kerja, gimana mau masuk kerja kalau nggak punya orang dalam? Wah, ini banyak itu ya. Nah, bagaimana kalau mau bisnis saya lancar, mau lulus tendernya, kalau kita nggak ada riswahnya, ini terjadi banyak orang itu. Makanya inilah yang kita katakan berhala. Nah itu harus dinyatakan. Kita harus percaya bahwa semua yang kita miliki sekarang ini betul-betul ya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Kita memohon hanya kepada Allah dan semua itu kembali kepada Allah. Nah kalaupun nanti bahayanya berhala yang muncul juga, begitu berhasil, wah ya ini memang aku nih, kalau nggak aku bagaimana? Nah ini jadi ada hal lain juga yang harus kita, makanya ikhtiar iman maksimal ini ya kita berusaha agar ikhtiar tetap maksimal, namun hatinya tidak kesana kemari, tapi melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di sini juga Bapak Ibu ingat ya, ketika kita memulai usaha harus tawakal. Tapi tawakal ini harus diingat yang benar itu apa? Bukan di akhir, tapi mulai dari awal kita tawakal. Berserah diri kepada Allah, dalam prosesnya kita berserah diri kepada Allah, sampai akhirnya pun kita berserah diri kepada Allah, itulah ya. Nah, kalau seperti itu insya Allah maka ya, ya semoga bisa Bapak Ibu ya. Nah ini panjang kalau kita mau belajar ini. Ini apa, Bapak Ibu, kalau tentang belajar, saya juga ada video rekamannya. Saya sudah siapkan ini, tapi nggak mungkin kan kita bahas satu, makanya Bapak Ibu yang mau boleh tonton nanti di member area itu sudah ada. Nah bagi Bapak Ibu yang belum masuk member area, mungkin dapat infonya langsung di WA, maka saya coba bagi di sini, boleh di copy paste aja dulu nanti ya. Saya coba kasih di chat ini. Nah, jadi copy paste di mana lah, bebas di WA ini nggak boleh. Nah itu langsung ke materi yang terbuka saat ini. Ya itu kalau diputar ini ya mungkin coba ya. Nih. Nah ini tentang kunci 3B. Ini yang pengalaman saya juga Bapak Ibu. Assalamualaikum. Nah, ini ya, kita coba lihat. Kita coba sedikit kupas 3B-nya termasuk ada di sini. indikasi Allah hidup nih. Ya, Bapak Ibu silakan nanti kalau Menyadari mudah-mudahan. Karena saya juga ternyata bersama, tapi ini banyak yang, nah, tapi lebih lengkap nanti di sini intinya itu ya. Nah, ini yang kedua. Oke, lanjut ya. dan Yang ketiga, selesai saya sholat apa yang terjadi? nah, ini. Ada satu hal penting ketika kita belajar, Bapak Ibu, kita harus amalkan. Nah, alhamdulillah saya ketika saya belajar waktu itu di pemusyawaratan riba, saya akhirnya menyadari dosa riba ternyata yang menghancurkan bisnis saya. Saya punya 5 bisnis, mungkin ceritanya Bapak Ibu bisa tonton di video yang tadi. Video pertama ya. Nah itu habis semuanya Bapak Ibu. Ternyata ada dosa ribanya. Ketika saya sadar, saya memang punya kartu itu ya, kartu goldnya paling 3, tapi platinumnya itu ada belasan sampai 15 kali itu. Makanya itu harus digunting. Karena itulah cara salah satu untuk menutup jalan utangnya. Nah, inilah poin penting yang kedua, yaitu belajar. Nah, kalau kita belajar, insya Allah kita juga akan ditingkatkan belajar kita. Nah, yang penting juga sakofa Islamiyah kita. Bagaimana belajar ilmu agama itu juga penting, bukan hanya ilmu bisnis ya. Belajar ini saya ingatkan Bapak Ibu, dan penting benar, ya pastikan benar, dan juga pastikan ilmunya itu sesuai dengan hadis Bapak Ibu ya. Insya Allah maka bisa tapi kalau ilmunya itu tidak jelas, maka itu juga harus hati-hati. Nah, kalau di sini saya coba sampaikan, kita belajar itu boleh ya, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, cuma yang terakhir ini kadang berapa biaya yang dikeluarkan, kadang ini, wah ini mikir gitu. Itulah Bapak Ibu.
Kalau kita belajar, maka harus ada ikhtiarnya. Kayak tadi di pola pertolongan Allah, ikhtiarnya bagaimana? Harus betul-betul dengan iman maksimal. Kalau saya di sini apa? Amalkan, belajar, ilmunya dapat, maka amalkan. Makanya tadi salah satunya adalah dengan bertaubat. Kalau bagi Bapak Ibu sudah sadar, malam hari ini mungkin ada yang sudah sehat ya, maka bertaubat, tutup jalan utang yang ada. Nah, baru yang ketiga berdoa. Nah, ini mungkin saya nggak bisa panjang. Kalau Bapak Ibu pola pertolongan Allah, maka kita ini harus husnuzon, positive feeling, berbaik sangka kepada Allah dengan positive feeling, bukan positive thinking saja. Positive thinking itu bagus ya, tapi bagaimana feelingnya juga. Kenapa? Karena ada perbedaan dalam cara menyikapi masalah. Kalau positive thinking kan itu mungkin untuk pikiran kita bagaimana akhirnya kita tenang, mendamaikan pikiran kita. Sedangkan hati kita kadang takut, bisa hati kita. Makanya kita ketika hati kita ada pertempuran, bagaimana ini? Nah, itulah makanya harus muncul positive feeling. Karena kita harus bisa kuatkan hati kita, bukan hanya mengikuti apa yang kita pikirkan. Walaupun itu juga penting, kita pikirkan bisa saja menjadi maklumat ya, kita melihat fakta terlibat dan lainnya, tapi kita juga hati kita kepada Allah harus kita kuatkan. Nah, kita kembali kepada Allah untuk segalanya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau dari saya ada 3 ketika kita berdoa ini, ya, itu tadi untuk menguatkan diri kepada Allah. Keyakinan kita semakin dekat sama Allah. Iman kita semakin dekat kepada Allah. Makanya ketika berdoa itu memintalah dengan penuh keyakinan. Nah, jangan kita malah berdoa tapi enggak husnuzon, suuzon, itu bahaya. Kalau minta sama Allah, ya Allah, saya udah minta berkali-kali, kenapa lah nggak dikabulkan ya Allah? Saya udah ingin, sudah tobat ya Allah, mau lunas utang riba ya Allah, tapi kenapa nggak sesuai ya? Kenapa engkau nggak mau menyelesaikan kembali ya? Ini bahaya. Kita malah menyatakan Allah nggak mau bantu kita. Ya, kita harus kuatkan, apapun ceritanya kita yakinkan bahwa Allah akan bantu, Allah akan selesaikan, Allah akan siap. Nah, itu kita harus betul-betul meminta dengan penuh keyakinan. Bagaimana kita Allah membantu kita kalau kita sendiri sudah meragukannya. Ini harus hati-hati. Nah, di sini kita harus mendamaikan tadi positif feeling hati kita, keyakinan kita pada Allah. Makanya ini berhubungan ya, berdoa dengan husnuzon, positif feeling, ya, berbaik sangka kepada Allah. Nah, keyakinan minta kepada Allah. Nah, kemudian kalau saya selalu ajarkan kepada orang-orang, ketika kita berdoa, itu harus jelas. Ternyata kita terkadang berdoa, ya Allah, saya ingin sukses ya Allah. Tapi suksesnya itu dalam apa gitu? Sukses dalam karir, dalam kerja. Ya sebutkan aja kalau karir saya ingin menjadi GM ya Allah, saya ingin menjadi direktur ya Allah. Kalau ingin punya penghasilan ya, kan berapa? Minta, ya Allah saya ingin lunas utang ya Allah, utang saya ada sampai 5 ya Allah. Ya katakan kalau nanti berapa yang ingin diselesaikan, minta sama Allah. Ya semoga Allah bisa bantu berapapun ya, benar bagi Allah. Sekarang kita kadang nggak jelas minta lunas utang, ternyata lunas utangnya 1 alhamdulillah, ternyata utangnya ada 30 titik. Ada teman saya itu sampai 30 titik ya Allah, banyaknya. Titik maksudnya ada di bank A, bank B, bank C, bahkan di bank A itu ada 5 titik, artinya ada dari kartu kredit, ada dari KPR, ada dari ini, wah kartu kreditnya udah ada 1 kartu, tapi ada 5 kartu beranak gitu ya. Ini banyak, berapa titik kita harus dilunaskan artinya. Nah, harus minta dengan jelas. Kemudian saya di sini mungkin nanti silakan lihat aja di videonya yang tadi ya, bagaimana lebih lengkapnya. Contoh soal terlihat. Nah ini artinya karena kita ya 12 gitu doanya, makanya nanti insya Allah Bapak Ibu boleh lihat di videonya ya. Nah ini kalau positive feeling saya juga ada pernah berikan dalam video saya, sharing saya. Bapak Ibu boleh buka nanti, ada di member area juga ada insya Allah ini. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin di member areanya belum masuk, saya bagikan lagi di chat Zoom atau apa ya, biar boleh Bapak Ibu copy paste nanti bila bisa buka. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya sambilan apa saya coba bagikan nanti di sini ya. Nah ini positive feeling, ini bagian dari Bapak Ibu mungkin pernah dengar makna rezeki. Nah, saya juga berguru di sini, banyak belajar ya. Ini tadi, yang kedua, belajar. Makanya saya banyak belajar di mana saja saya belajar. Nah, termasuk dengan makna rezeki kita. Ini panjang juga, ini ada lebih kurang berapa menit ya. Ini kalau dilihat nih sampai 1 jam, 1,5 jam juga ya. Panjang ceritanya, silakan nanti ditonton sendiri ya. Oke,
Kita lanjut ya. Ini untuk the power of will. Temukan solusi Karena persoalan hidup Bapak Ibu pernah itu tahu barangkali ini bisa ya. terjadi. Ini Ya, solusi insya Allah dengan keyakinan kita, maka insya Allah bisa terjadi. Banyak ilmu Tapi ingat, keyakinan kita pribadi. Nah, ini mungkin ini kalau offline ini langsung saya praktekkan, tapi kita online tidak bisa kita praktekkan. Tapi di sini Bapak Ibu, berdoa ini berhubungan dengan iman, kita akan semakin kuat. Nah, spiritual kita akan diperkuat di sini. Jadi kalau ilmu di sini itu saya berikan itu keajaiban langsung terbukti dengan cara mempraktekkan. Oke, itu tadi. Jadi ada pola pertolongan Allah dan kunci 3B. Yang terakhir tadi berdoa. Yang pertama Bapak Ibu masih ingat tadi apa? Ada ya? Boleh. Oke. Ya ini insya Allah selesai sedikit lagi Bapak Ibu ya. Oke, berniat yang pertama. Oke, kan ya berniat. Yang kedua, belajar. Nah, belajar ini banyak Bapak Ibu. Ilmu dalam kehidupan kita ini sebenarnya banyak salah, tapi apa yang terjadi? Kita nggak mau belajar. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya juga membuka banyak tempat belajar. Salah satunya Bapak Ibu mungkin waris. Bingung ya, masalah waris kemana? Nah sekarang saya Alhamdulillah saya punya lembaga Kafah Waris Center. Bapak Ibu bisa konsultasi waris. Kalau Bapak Ibu ada waktu besok, silahkan hadir di konsultasi waris 1 Oktober besok malam ya. Nah Bapak Ibu ada waktu juga di hari Jumatnya, bagaimana cara mudah menyelesaikan waris keluarga, maka saya juga ada berikan di sini. Nah, kalau di acara saya dengan PPH, ini ada beberapa program, ini salah satunya, The Fundamental of Miracle Life. Nah, ini sudah pernah saya bagi, Bapak Ibu mungkin boleh cek juga cari ini kalau Bapak Ibu mau cek rekamannya ya. Ini yang lama ya. Nah, ini untuk offline, spiritual mindset training dan terapi. Ini full day. Kalau Bapak Ibu di luar kota ingin mengundang saya, juga saya siap. Insya Allah akan mendapatkan ini dasar ilmunya bisa dibaca di sini ya. Rahasia ketenangan hidup, sukses dengan kekuatan pikiran, mulai dengan kekuatan Allah, menyelesaikan masalah dengan cara Allah, cara hidup bebas dari orang riba, rahasia people magnet dan money magnet, optimalkan potensi otak dan karakter manusia, teknik self terapi dan healing, self healing, teknik mahalilistik program, dan ini bisa dipraktekkan ada nanti. Nah itulah Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu sudah tahu nih bagaimana ya pola pertolongan Allah dan 3B ini membantu menyelesaikan utang Bapak Ibu insya Allah utang ribanya. Nah sekarang ketika utang ribanya sudah selesai, ada satu poin lagi yang Bapak Ibu harus jalani bagi Bapak Ibu yang memang pengusaha. Ya, kalau yang Bapak Ibu bekerja juga ada. Kalau bekerja biasanya masalahnya yang berhubungan dengan riswah. Tapi kalau di bisnis sebagai pengusaha, maka semuanya itu mau pengusaha, bekerja, belajar apapun itu pastikan sesuai syariat. Maka tegakkanlah syariat Islam. Nah, kalau kita berbisnis sesuai syariah, hidup tanpa riba, tadi udah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menerapkan harta kalian di antara kalian dengan jalan yang batil, kecuali melalui perniagaan, bisnis dan mencari kerelaan di antara kalian. Ini yang taruh ini terkadang Bapak Ibu dalam bisnis banyak yang terkena masalah. Di mana? Di akad-akadnya. Akad bermasalah ini mengalir. Nanti Bapak Ibu boleh belajar khusus ya, atau nanti saya juga ada masalah khususnya. Nah, Bapak Ibu kalau hidup tanpa riba, saya juga ada grupnya, tapi memang grup ini kadang saya sempat aktif sih. Tapi Bapak Ibu kalau mau masuk grup hidup tanpa riba juga boleh, saya kasih aja linknya. Jadi sekalian ya, namanya kita berbagi info. Saya kasih aja nih di chat Zoom. Ini kalau Bapak Ibu mau ikut grupnya di sini. Oh, ini salah masuk. Oke, ini ya. Oke, di sini. Nah, itu grupnya. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini poin penting berikutnya, Bapak Ibu, ketika kita berbisnis, ya banyak tadi pastikan sesuai akad muamalah itu harus benar. Artinya ada ilmu penting yang harus belajar yaitu ilmu muamalah. Nah, saya saat ini aktif dari Bapak Ibu ada dari Padang, Pekanbaru, Jakarta. Saya aktif saat ini bagaimana mulai bisnis tour travel. Ya, tour travel, umroh ini yang sedang saya bangun. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya ingin bisnis tour travel, saya juga ingin berbagi. Bapak Ibu boleh nanti kalau yang ada waktu memang mau ikuti ini juga adalah bagian dari rekaman video yang pernah saya buat. Bapak Ibu boleh buka, saya bagikan lagi di chat Zoom aja ya. Nanti boleh di apa ya, di copy aja dulu barangkali. Nah itu di chat Zoom. Nah ini juga saya menjelaskan itu panjang waktunya lah, hampir 1 jam lebih kurang. Nah ini Bapak Ibu juga akan belajar banyak di sini.
ya. Tapi ini kita waktunya sudah habis. Oke, ini kita masukkan dulu endorse-nya. Nah, mengenai bisnis ini Bapak Ibu, saya bicara untuk tapi juga surga dan neraka. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, oke mau bertanya boleh ya di chat nanti saya bacakan ya. Nah ini kita satu hal terakhir, bisnis berarti Bapak Ibu harus bagaimana agar mendapatkan berkah, sukses mulia, maka pastikan sesuai syariat Islam. Kenapa saya menyebutkan berkah dulu kita cari? Karena pastikan ini halal atau haram. Kalau saya menjalankan ini, Allah ridho atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Belajar, ya ngaji. Nah, sekarang kita udah paham nih bisnis juga harus dibenahi. Nah, sekarang bagaimana agar kita hidup tenang? Ya, jadilah employee of Allah. Ya, singkat dengan EOA. Nah, ini caranya banyak Bapak Ibu ya untuk employee Allah. Ya, artinya apa? Kita mewakafkan diri kita secara sadar kepada Allah untuk berada yang di jalan Allah memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, tujuan menjadi employee Allah ini adalah keriduan kita untuk menjadi bagian dari membantu agama Allah, ya, dengan rohnya. Bagaimana kita bisa bertemu? Semoga kita bisa mencontoh Rasulullah, yang mana Rasulullah menolong agama Allah, dan nanti kita bertemu dengan Allah dan juga Rasulullah terutama tentunya. Nah, makanya apa yang kita lakukan? Tentu di sini Bapak Ibu kita harus menjadi yang dikatakan di hadis ya, khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita bisa Bapak Ibu ya. Nah, apa yang langkah yang pasti? Nah, ini dia. Ini langkah yang insya Allah membantu Bapak Ibu menyelesaikan utang riba ketika Bapak Ibu betul-betul menjadi employee of Allah, menjadi sebaik-baik manusia, bermanfaat bagi orang lain, yaitu mencontoh Rasul. Mencontoh Rasulullah tidak hanya menyampaikan dari sisi yang hanya untuk manusia individualnya saja, tapi bagaimana membantu untuk agamanya. Umat Islam ini, bagaimana Islamnya saat ini, apakah sedang baik-baik saja atau tidak, maka bagaimana kita bisa membantu Allah membantu Islam agar bisa bergerak. Ya, bagaimana sekarang? Maka yang harus kita lakukan adalah berdakwah. Maka insya Allah kalau Bapak Ibu nanti paham bahwa dakwah akan menjadi sebagai poros hidup kita, bagaimana Rasulullah menjadikan dakwah dalam hidupnya, maka kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Bahkan bukan hanya dunia Bapak Ibu, tapi sampai akhirat. Kenapa? Bapak Ibu bayangkan kalau kita berdakwah, berapa banyak orang yang insya Allah menjadikan amal jariah. Apa yang bukan ya. Nah, Bapak Ibu, itu saja. Mungkin di akhir sedikit saya menyampaikan program saya. Saya punya program transformasi. Nah, transformasi itu apa? Mentoring 15 hari transformasi diri. Siap jadi agen perubahan. Nah, ini berbayar. Ya, ini berbayar nggak mahal sih ya. Kemarin masih murah 30, sekarang hanya 49.000 saja. Dan itu selama 15 hari Bapak Ibu akan mendapatkan materi full setiap harinya dari hari tanggal 1 sampai tanggal 15 langsung ke WhatsApp Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau di sini kalau mau bergabung bagaimana? Ini tentu saya kasih juga lah linknya ya. Tapi Bapak Ibu ini lihat dan alhamdulillah sudah banyak yang merasakannya. Nah, ini online Bapak Ibu. Dan ini tidak via Zoom. Jadi ada orang yang bingung nih, aduh Pak, selama 15 hari saya nggak sempat, sibuk. Ini online. Bapak Ibu bisa baca di WA-nya kapan saja. Ya, hari ini Bapak Ibu sempat, jam ini Bapak Ibu sempat, silakan. Nggak sempat pagi, siang, nggak sempat siang, malam. Yang penting Bapak Ibu ikuti aja. Nah, itu dia ya. Nah, oke Bapak Ibu ada yang bertanya di sini ya. Nah, ini saya selesaikan dulu ya sedikit lagi. Ini yang berbayar. Ada yang gratis juga Bapak Ibu, tenang ya. Ini berbayar. Nah, yang gratis Bapak Ibu insya Allah saya berbagi di bulan Oktober ini belajar menulis iklan yang menghasilkan transparan. Ada yang mau? Nah, kalau ada yang mau Bapak Ibu, wah ini saya kasih lagi linknya ada nggak ya? Nah, Bapak Ibu silahkan nanti langsung klik linknya. Nah, ini saya kasihkan juga di chat Zoom. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini Japri ya, ini Japri karena khusus eksklusif ya, eksklusif. Jadi tidak akan apa. Nah, bagi yang mau silakan langsung klik ya. Jadi ada yang berbayar, ada yang gratis. Saya berbayar. Nah, kalau yang berbayar tadi ya sebenarnya saya juga butuh effort ya. Dan itu ilmu yang saya bayarkan juga Bapak Ibu tahu kalau saya berguru,
sekali berburu itu ke Pulau Jawa itu 5 juta hanya untuk ngambil ilmunya saja, 5 juta per 50.000 ya. Belum lagi pesawatnya, belum lagi hotelnya. Bukan saya mau berhitung itu tidak, tapi begitulah kita harus mau mengeluarkan biaya untuk belajar. Gitu ya. Nah, kalau yang gratis nih Bapak Ibu silakan ambil. Di sini nanti insya Allah setiap hari Bapak Ibu bisa. Oke, yang bagi mau bertanya silakan. Ini sesinya bertanya, waktu kita 5 menit aja ya, saya kasih untuk bertanya. Oke, ini ada yang bertanya, saya bacakan aja. Izin bertanya, Ustaz, menurut pengalaman Ustaz, apakah adakah bank atau lembaga keuangan yang benar-benar sesuai dengan syariat? Nah, kita sama-sama paham kalau itu ini ya. Saya yakin Bapak Ibu juga paham. Bank yang kita saat ini ketahui ada yang namanya bank syariah. Tapi pertanyaannya ini yang sangat ya, apakah benar-benar sesuai syariah? Nah, ini tentulah kita sama-sama mengetahui bahwa dalam kondisi satu sisi mungkin benar dia sudah menghilangkan yang namanya riba bunga, tapi dari sisi yang lain masih ada hal-hal yang ternyata kita tidak tahu, ya makanya ada dikatakan ya riba itu masih ada. Tapi yang lembaga keuangan yang benar-benar kalau ditanya benar-benar sesuai syariat, lembaga keuangan bukan bank ya, saya katakan ada, tapi tidak menyebar. Karena contoh ada di Pekanbaru saya pernah tahu itu ada. Terus ada yang di Jakarta saya ini juga ada yang ya. Jadi ada Bapak Ibu, tapi saya nggak bisa rekomendasikan saat ini karena saya sendiri juga belum. Oke, apakah saya bisa ikut mentoring? Oh, ikut bisa, silakan Bapak Ibu ya, langsung aja diklik. Ini besok ya, memang besok itu acaranya, itu otomatis Bapak Ibu. Jadi programnya udah sistem. Jadi Bapak Ibu daftar, insya Allah per tanggal 1 mulai udah dapat. Tanggal 2 dapat. Jadi itu sudah tersistem. Dan itu sangat murah ya, 49.000 saja. Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan ilmunya yang insya Allah Bapak Ibu akan rasakan bukan hanya di dunia tapi akhirat. Dan luar biasanya Bapak Ibu kalau punya anak itu penting itu karena penting juga untuk anak-anak yang saat ini di Gen Z ya atau milenial itu perlu. Oke, ada 3 menit lagi dari saya. Bapak Ibu, oh ya ini rekaman. Bapak Ibu mau rekaman ini, silakan ambil di sini. Oke, saya kasih lagi ya linknya. Bukan hanya rekaman ini, tapi banyak rekaman-rekaman yang lain. Video rekaman saya tadi Bapak Ibu, itu ada di sana insya Allah. Oke, ini saya kirimkan lagi. Nah, ini. Jadi rekaman-rekaman tadi yang saya pernah tunjukkan, insya Allah ada juga. Kalau nggak ada, mohon maaf, nanti dia private ya. Oke, silakan diambil. Yang lebih mendekati syariat apakah Bank Muamalah atau BSI? Nah, tidak bisa. Kalau itu saya tidak menjawab di sini, saya tidak bisa mengatakan apakah benar sesuai dengan syariat atau tidak. Tapi satu sisi mereka sudah berusaha dan untuk hal-hal yang saya katakan sekali lagi tadi, untuk yang namanya bunga memang sudah ditiadakan. Tapi untuk praktek yang lain, nah ini yang perlu dikaji. Karena saya sendiri belum pernah mengkaji khusus, tapi mungkin Bapak Ibu pernah merasakan. Nah ini juga saya mendapatkan maklumat dari orang lain, karena saya sendiri sejak tahu pinjaman ke bank, maka saya sudah tidak pernah pinjam ke bank. Karena yang kita dapatkan, Bapak Ibu mungkin pernah yang merasakan, ketika pinjam ke bank syariah, ternyata lebih menyakitkan katanya. Saya nggak tahu pastinya karena saya nggak pernah merasakan, tapi maklumat yang saya dapatkan seperti itu. Bukan hanya 1-2 orang. Kenapa Pak? Kenapa Ustaz? Kok malah lebih susah saya, semakin sulit saya, semakin menekan rasanya ketika minjam di bank syariah. Ibu, tentu ini lembaga yang khusus yang bisa mengkajinya. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab lebih dalam gitu ya. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi kalau ingin kita menyelesaikan atau membantu usaha kita, carilah lembaga syariah yang betul-betul syariah itu ada. Ya mungkin di Jakarta itu cari salah satunya atau japri saya Bapak Ibu boleh japri saya di sini. Saya sebenarnya sampai sekarang saya juga nggak tahu nomornya, tapi saya pernah dapat kemarin bahwa di Jakarta itu ada yang sudah mulai menjalaninya. Tapi syaratnya Bapak Ibu harus diseleksi dulu. Bapak Ibu harus dicek nih dari segi perusahaannya bagaimana, itu dia.
silakan japri saya di sini. Nomor 085355517722. Kalau ada nanti saya bisa sampaikan. Oke. Barangkali itu 1 menit lagi ada. Oke, tadi ada di atas. Ini boleh tambah waktunya. Oke. Apa Bu maksudnya ini? Silakan informasinya boleh apa ini Bu ya? Waktunya. Insya Allah saya akan sharing Bapak Ibu. Sharing ini saya adakan selalu setiap pekan. Makanya Bapak Ibu kalau sudah masuk ke member area tadi, Bapak Ibu boleh buka rutin. Atau Bapak Ibu masuk ke WAG, maka bisa buka lagi dari kapan-kapan. Atau Bapak Ibu masuk ke apa tadi yang sharing for entrepreneur, yang kuliah WhatsApp, insya Allah saya akan bagikan juga infonya. Oke, cukup waktunya 15 ya, udah pas. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu, insya Allah besok pagi saya akan sharing di TikTok. Saya lagi mau belajar nih. Yuk bantu dukung saya, buka live-nya. Nanti saya kirimkan di apa namanya di Japrian ya. Oke, mantap Bu Yas ya. Semangat terus untuk belajar. Kami semangat terus. Bagaimana caranya agar kita nih tips cara mudah Bapak Ibu mendapatkan ketenangan dengan amal jariah tadi? Apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini silahkan bagikan ke orang lain. Silahkan sampaikan. Dan kalau Bapak Ibu nggak bisa menyampaikan, silahkan ajak mereka ikut ke acara saya berikutnya. Ya, gratis, boleh ada yang gratis, yang bayar, silakan ikut bayar. Bahkan kalau Bapak Ibu ikut di afiliasi online, artinya afiliat, maka ada jualah atau hadiah. Nah, Bapak Ibu bisa menambah penghasilan, membantu ekonomi umat tidak saya bantu, ada. Nah, silakan sambil belajar menghasilkan uang, enak ya. Nah, silakan itu cara termudah untuk kita berdakwah kalau kita belum bisa ngomong langsung. Arahkan mereka kepada pengajian-pengajian yang sangat bermanfaat. Ya, oke, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya Rahmat Junaidi. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Mohon ampun kepada Allah. Pak Supri nanti boleh kita chat Japri ya kalau memang ada hal yang mau dilanjutkan. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun kepada Allah. Dan tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kalau dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iin, Makasih, Coach. ya. Masya Allah ya. Iya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dari Padang, oke Uni, makasih Uni. Ya, sama-sama Pak. Nanti kapan-kapan jumpa lah ya, baru pertama kali kayaknya. Oke, izin semua ya, kita close ya, masih ada yang mau saya.